Saya mulai saja nih teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada bimbingan akademik secara online. Terjadwal oleh Prodi, kita harus melakukan bimbingan akademik 3 kali dalam satu semester ini. Yang pertama yaitu sebelum KRS, yang kedua sebelum UTS, dan yang ketiga adalah sebelum UAS. Jadi nanti silakan saya akan menyelenggarakan di 3 waktu itu. Nanti tanggalnya sudah ditentukan juga, nanti kita pilih salah satu. Nah, untuk hari ini itu saya sebenarnya mengundang 3 angkatan sekaligus. Jadi nanti kita silakan teman-teman kalau merasa ada yang perlu dikonfirmasi, ada yang bingung, langsung bisa ditanyakan. Seperti itu, nggih. Oke, saya izin share. Saya akan ulang kembali pada waktu ini sosialisasi perkuliahan blended. Nah, sebenarnya beberapa agenda sudah dilakukan ya teman-teman. Salah satunya adalah nanti yang terdekat itu adalah hari registrasi mahasiswa. Jadi nanti teman-teman di tanggal 24 Februari sampai 3 Maret atau sekitar 8 hari lah ya dari sekarang itu teman-teman akan melakukan KRS. Jadi nanti KRS-nya seperti kemarin, dan nanti teman-teman juga akan ada sosialisasi KRS ya, bagaimana nanti teman-teman bisa mengambil mata kuliah yang di luar semester, atau bagaimana teman-teman akan mengulang mata kuliah tersebut. Nanti akan dijelaskan di sana. Tapi fokus kita hari ini adalah tentang KRS. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat atau boleh disampaikan secara langsung. Nah, untuk ini akan saya ulang kembali bahwa sampai hari ini ya belum ada surat edaran lagi oleh rektor, maka masih menggunakan surat edaran nomor R2/D/1/1/2022. Jadi surat edaran ini tuh terbit pada bulan Januari 2022. Nah, isinya akan saya ringkas saja bahwa surat edaran ini itu terbitnya Januari. Ini adalah salah satunya adalah pelaksanaan perkuliahan blended. Jadi nanti karena kita belum memperoleh edaran baru, maka asumsinya adalah semester depan itu perkuliahan blended. Artinya apa? Artinya nanti akan ada 7 kali pertemuan di kelas dan ada 7 kali pertemuan di luar kelas. Atau maksudnya adalah menggunakan media online. Nanti dosen akan menentukan. Tetapi ada 7 kali dosen itu akan masuk kelas. Ini asumsi belum ini ya, tidak ada edaran terbaru. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu adalah mahasiswa sudah vaksin dan ada surat persetujuan dari orang tua. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan memutuskan untuk kuliah offline atau kuliah blended, maka teman-teman syaratnya harus sudah vaksin, dan yang kedua adalah harus surat izin orang tua. Nah, nanti ada pertanyaan lagi nih, Pak, ini wajib tidak ya? Teman-teman, ini bukan wajib, tetapi kalau teman-teman ingin blended syaratnya harus itu. Nanti teman-teman upload surat itu sebelum KRS, karena ada batas waktu tertentu. Nanti teman-teman coba cek IG-nya UAD, di situ ada kapan teman-teman harus upload surat sertifikat vaksin, dan yang kedua adalah teman-teman harus upload juga surat persetujuan orang tua. Jadi syaratnya adalah itu. Kalau hanya vaksin tanpa persetujuan orang tua, berarti teman-teman tidak bisa melakukan kuliah blended. Nah, ini untuk kuliah blendednya. Nanti yang selanjutnya itu adalah bagaimana mekanisme masuknya ya. Jadi nanti teman-teman seperti yang kemarin saat penjelasan kuliah blended. Jadi yang sebelum UTS, jadi di bulan Maret ya. Berarti kan kita masuk tanggal 14, berarti di bulan Maret itu yang masuk itu hanya semester 4 dan semester 8. Jadi semester 4 kuliah offline-nya itu adalah sebelum UTS. Nanti ada beberapa mata kuliah yang teman-teman ambil, misalkan saja akuntansi keuangan menengah 2, terus ada
akuntansi manajemen, ada bank dan lembaga keuangan syariah, pengauditan 1, perpajakan 1, sistem informasi manajemen, akhlak, dan ilmu dakwah. Ini misalkan adalah mata kuliah teman-teman yang harus teman-teman ambil. Kalau teman-teman IPK-nya 3, mungkin teman-teman bisa ambil semua, tapi nanti berbeda dengan misalkan IPK-nya yang kurang, sehingga harus memaksa untuk mengambil beberapa SK saja. Nah, untuk mekanismenya ini akan kami share juga nanti. Yang pertama adalah misalkan nih di kelas akuntansi keuangan menengah 2. Ya kan? Semester 4 yang akan masuk di minggu pertama offline. Jadi semester 4 yang akan masuk kelas di minggu pertama untuk akuntansi keuangan menengah 2 adalah yang memiliki NIM ganjil. Jadi nanti teman-teman cek 3 NIM paling belakang, misalkan 133, berarti itu kan ganjil. Maka dia akan masuk di minggu pertama itu adalah akuntansi keuangan menengah 2, terus bank dan lembaga keuangan syariah, terus perpajakan 1, dan akhlak. Nah, untuk akuntansi manajemen, pengauditan 1, dan sebagainya itu, teman-teman yang memiliki NIM ganjil di minggu pertama itu akan menggunakan Zoom. Jadi teman-teman yang NIM ganjil itu hanya masuk ketika minggu pertama itu adalah ketika akuntansi keuangan menengah 2, BLKS, dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang akuntansi manajemen, nanti yang masuk kelas ini adalah yang memiliki NIM genap. Itu di minggu pertama. Nanti di minggu kedua akan bergantian. Jadi yang misalkan tadi NIM-nya 133 ya, akuntansi keuangan menengah 2-nya di minggu pertama itulah masuk kelas, terus di minggu kedua tidak masuk kelas lagi untuk akuntansi keuangan menengah 2, tetapi dia akan menggunakan media Zoom. Yang masuk siapa? Yang memiliki NIM genap. Nah, ini seperti ini. Nanti teman-teman berarti selain melihat jadwal, tentu saja harus melihat kira-kira di minggu pertama ini NIM berapa yang masuk ya. Nah, kalau NIM-nya misalkan pas di offline, maka teman-teman offline. Ketika NIM-nya harus online, teman-teman harus online. Nah, untuk waktu kuliah offline dan online ini bersamaan. Jadi tidak ada misalkan saat offline dosen masuk kelas, nanti saat online dosen membagikan materi di grup. Itu tidak ada, karena besok asumsinya adalah dosen masuk kelas, menjelaskan teman-teman yang offline, tetapi juga akan disorot dengan media Zoom. Jadi langsung waktu itu juga dosen akan menjelaskan di kelas, teman-teman yang online itu akan menggunakan media Zoom. Ya kan? Nah, kenapa kami tidak kami buat minggu pertama ganjil saja Pak, minggu kedua genap? Tidak. Karena kalau seperti itu berarti teman-teman hanya masuk 3 kali dalam sebelum UTS ya. Makanya kalau dibuat seperti ini, teman-teman selama 7 kali ini akan masuk. Tetapi setiap minggu ini masuknya secara offline itu menggunakan mata kuliah yang berbeda. Nah, untuk yang semester 2 dan semester 6, ini di minggu pertama atau bulan Maret ini masih online. Jadi full online, tidak ada perkuliahan tatap muka. Berarti dia adalah Zoom. Dosennya pun melakukan dengan Zoom, karena ini online. Tetapi setelah UTS, baru semester 2 dan semester 6 ini dia akan masuk secara offline. Begitu juga dengan semester 4. Semester 4 ini setelah UTS itu akan online full, tidak ada tatap muka di kelas. Jadi teman-teman sebelum UTS ke kampus, nanti setelah UTS gantian semester 2 dan semester 6 yang akan ke kampus. Nah, ini untuk semesternya. Terus untuk semester 8 itu kan dia sebelum UTS ya, jadi nanti silakan boleh melakukan bimbingan skripsi secara offline atau secara online. Ini untuk mata kuliah yang di semester 2, 4, dan 6. Bagaimana dengan mata kuliah mengulang? Nanti akan ada beberapa mata kuliah mengulang ya. Mata kuliah mengulang dimaksud di sini adalah mata kuliah yang biasanya teman-teman ambil di semester ganjil, itu teman-teman akan ambil kembali. Misalkan besok semester 4, tetapi mau mengulang mata kuliah semester 3, itu ada kemungkinan mata kuliah tersebut ditawarkan. Nah, tetapi untuk mata kuliah mengulang yang ada
di semester ganjil itu offline-nya adalah sebelum UTS. Jadi nanti teman-teman misalkan semester 4 nih mau mengulang akuntansi keuangan menengah 1, boleh. Monggo. Kalau teman-teman, Pak, saya harus datang sebelum UTS atau setelah UTS ya, karena kan semester 4 maaf, semester 1 lah misalkan. Semester 1 ya, dia akan maaf, semester 2 dia akan mengulang mata kuliah semester 1. Kan seharusnya semester 2 ini offline-nya adalah setelah UTS, tetapi karena mengulang akuntansi pengantar 1, maka offline-nya setelah sebelum UTS. Nanti kan jadi full. Nanti monggo teman-teman bisa koordinasikan yang offline ini mau tetap offline, berarti teman-teman syaratnya harus datang sebelum UTS, atau teman-teman sebelum UTS ini akan bersifat online. Karena harus ada persetujuan dari orang tua ya untuk perkuliahan yang teman-teman menghendaki offline. Nah, nanti untuk mekanisme pengambilan mata kuliah yang lain nanti akan dijelaskan saat sosialisasi KRS ya. Jadi untuk mata kuliah mengulang yang saya kasih merah ini akan dibuka sepanjang kelasnya itu minimal 5. Jadi kalau pendaftarnya hanya 1, maka kemungkinan kelas itu akan kami tutup. Minimal 5 mahasiswa yang mengulang, itu kelas akan kami buka. Misalkan akuntansi pengantar 1 ada 6, berarti kelas itu akan kami buka. Matematika keuangan, akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah 1, dan lain sebagainya. Ini akan kami tawarkan. Nah, untuk yang besok sudah semester 8, kalau memang ada, itu yang belum lulus proposal atau belum melakukan seminar proposal, maka semester depan itu harus mengambil proposal plus skripsi. Dengan syarat nilai proposalnya adalah minimal D. Tapi kalau misalkan masih E, berarti teman-teman tidak bisa mengambil proposal plus skripsi. Tetapi kalau D, di semester 8, teman-teman bisa mengambil proposal dan skripsi. Nah, ini untuk perkuliahan blended-nya. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, teman-teman. Kita lebih banyak diskusi saja ya, karena ini bimbingan bukan penjelasan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mohon maaf Pak, ingin tanya. Ini Mas Sikri, monggo. Ini kan tadi ada suruh upload sertifikat vaksin sama surat keterangan orang tua. Nah, saya cek di aplikasi Peduli Lindungi, sertifikat saya belum keluar, Pak. Itu uploadnya gimana, Pak? Sertifikatnya di mana? Yang di Peduli Lindungi itu saya cek sertifikatnya belum keluar, Pak. Kalau manualnya ada? Kalau saya cuma ada yang itu sih, Pak, surat keterangan dokter itu. Enggak, surat keterangan vaksin. Ada, Pak, masih ada. Masih ada? Masih ada, Pak. Nah, itu mungkin yang itu aja yang di-upload, yang manual ya. Itu silakan disiapkan dari sekarang. Karena kan sepertinya batas upload sertifikat vaksin dan surat persetujuan orang tua itu di minggu yang berbeda. Seingat saya, nanti teman-teman cek lagi coba. Itu adalah sebelum KRS dimulai. Teman-teman harus upload itu 2 sertifikat vaksin atau 1, terus yang kedua adalah surat persetujuan orang tua. Itu silakan diupload. Kalau formatnya itu nanti akan ada di portal. Jadi yang kemarin saya share itu adalah kita melakukan survei dulu sebelum kita ingin seperti apa sih perkuliahan ini. Nah, nanti format resmi yang untuk surat persetujuan orang tua ada di portal. Silakan di sana teman-teman tinggal print misalkan tanda tangan dan upload, itu juga boleh. Nanti kalau teman-teman sudah divaksin tapi orang tua tidak setuju, maka tetap teman-teman tidak diperkenankan untuk melakukan perkuliahan blended, atau otomatis teman-teman selama 1 semester itu akan melakukan kuliah online full. Monggo nanti didiskusikan teman-teman, mengingat beberapa pertimbangan mungkin yang harus dipikirkan oleh orang tua teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaannya? Opsinya ya. Ini kayaknya opsi ujian ya, Mbak. Nah, oke, betul. Nanti untuk ujian UTS, UAS,
dan termasuk ujian komprehensif, ujian skripsi itu nanti memang masih kita dibuat pilihan ya. Yang pertama adalah blended, yang kedua adalah blended itu artinya adalah mungkin mahasiswa di pokoknya ada perkuliahan blended, boleh ujian secara blended atau online full atau offline full. Nah, sebenarnya ujian skripsi ini sudah dari bulan, saya lupa antara November atau Desember itu sudah menerapkan metode offline, tetapi nanti akan ada beberapa pertimbangan. Misalkan adalah mahasiswa kemarin karena belum ada surat edaran dari rektor, maka kalau mahasiswa di luar kami selenggarakan secara online. Tapi kalau untuk ujian besok akan kami diskusikan kembali dengan prodi tentunya, karena kami belum tahu seberapa besar mahasiswa yang akan masuk di dalam kelas. Jadi kan sebenarnya kuliah besok itu kan salah satu tujuannya adalah dosen itu yang mengajar dulu di kelas. Jadi walaupun nanti misalkan kelas saya besok misalkan perpajakan 1, ternyata mahasiswa yang di dalam kelas tidak ada, tetap saya harus melakukan Zoom di kelas. Jadi akan ada monitornya di sini. Nanti untuk UTS, UAS-nya dan lain sebagainya tentang ujian akan diumumkan mungkin ya setelah UTS lah. Tapi insya Allah nanti kita memiliki beberapa pertimbangan lah. Kalau misalkan mahasiswanya di luar, tidak mungkin kita langsung tiba-tiba meminta ujian offline. Pasti sebelumnya akan kami umumkan terlebih dahulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini angkatan 2015 ada yang hadir enggak ya? Untuk angkatan 2015 nanti saya akan cek di grup juga bahwa teman-teman angkatan 2015 ini adalah semester terakhir untuk lulus. Jadi kalau semester ini tidak lulus, maka nanti semester depan akan dinyatakan DO oleh universitas. Untuk ujian skripsi ini masih menunggu ya Mas. Kalau sekarang tadi yang saya katakan sebenarnya sudah memungkinkan untuk offline dari bulan November atau Oktober, saya agak lupa. Tetapi memang beberapa ujian itu kami selenggarakan secara online menggunakan Zoom. Oke, ada pertanyaan kembali? Yang perlu didiskusikan tidak? Atau ada kesulitan kan kita udah 2 tahun nih nggak bimbingan, jadi saya belum tahu perkembangan teman-teman, apalagi angkatan 2020 ini saya belum pernah lihat. Jadi mungkin nanti kita akan bertemu pada semester depan. Ada lagi yang boleh ditanyakan teman-teman atau dikonfirmasi? Oke, kalau tidak ada mohon dipersiapkan ya. Oke. Mas tanya kalau untuk ujian proposal skripsi atau skripsi itu masih online apa offline ya Pak? Tadi saya katakan Mas, nanti akan kami lihat. Sebenarnya mulai Oktober itu ujian skripsi sudah boleh diselenggarakan secara offline dengan protokol yang ketat. Jadi sudah bisa diselenggarakan secara offline. Tetapi untuk seminar proposal ini masih desk evaluation. Jadi kami belum melakukan seminar proposal sebelum pandemi, tetapi kami hanya melakukan penilaian pada proposal yang telah dibuat. Oh iya Pak. Nah nanti ini ya untuk yang angkatan 2015 silakan segera menyelesaikan karena batas waktunya itu adalah semester ini. Jadi kemarin di semester Gasal kemarin 2014 yang tidak lulus itu yang kena DO oleh universitas. Nah untuk semester ini adalah angkatan 2015. Jadi silakan lebih intens sebenarnya untuk bimbingan juga bisa, karena bimbingan pun kan sudah ditentukan boleh offline, boleh online. Kalau saya sudah online, sudah offline memang mulai semester ini. Tapi nanti nggak tahu ya Omikron naik atau tidak. Semoga sih terkendali. Amin. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Oke, kalau yang tidak dikasih izin oleh orang tua, nanti kan teman-teman mengisi surat persetujuan dari orang tua ya, pasti di situ akan ada ada pilihan disetujui atau tidak. Biasa seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak disetujui ya sudah, yang setuju teman-teman coret. Berarti artinya orang tua teman-teman tidak setuju. Sebenarnya pertimbangan melakukan kuliah blended mungkin ya, ini hanya mungkin, itu adalah biar teman-teman bisa kembali ke kampus dan pembelajarannya itu lebih efektif karena memaksa kami juga para dosen untuk masuk kelas. Jadi itu salah satunya sih pertimbangan perkuliahan blended. Tapi kalau nanti Omikron naik ya itu menjadi keputusan ada di orang tua teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Mbak Faradiba ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Semester berapa? Sekarang semester berapa, Mbak? Semester 6 ini, Pak. Semester 6. Oke. Kira-kira mau blended atau tidak? Atau mau online full? Belum bilang Ibu sih, Pak. Kemungkinan mau blended. Coba udah mulai ini ya. Sudah mulai sounding. Biar apa? Biar ini. Biar apa? Biar nanti saat KRS itu teman-teman ini apa namanya? Sudah tahu lah, karena di situ kan nanti kan akan ada pilihan ya, teman-teman akan mengambil blended atau mau tidak mengambil blended. Itu nggih? Oke, ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi kembali. Untuk mata kuliah, silakan diperhatikan ya, khususnya untuk angkatan 2020 nanti silakan bisa ikut sosialisasi, atau mungkin angkatan 2019 juga ikut sosialisasi, karena teman-teman ini ada angkatan 2019 yang saya. Angkatan 2019 ini silakan teman-teman sudah mulai mempersiapkan syarat KKN. Karena tadi di sana tuh ada tanya tuh Pak Mas Muhammad. Izin bertanya untuk bimbingan tahsin untuk angkatan 2019 jangan dibuka ya. Untuk angkatan 2019 seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya di sosialisasi KRS itu adalah nilai tahsinul Quran itu adalah nilai tahsin itu adalah diambil dari nilai tahsinul Quran. Makanya kalau teman-teman cermati di grup itu kami selalu menawarkan survei. Kira-kira siapa yang belum lulus, siapa yang akan ambil. Nah, kalau teman-teman angkatan 2019 ini saya ingat saya sudah 2 kali. Yang kedua semester ini, yang sebelumnya adalah di semester ganjil tahun sebelumnya, itu 2 kali. Karena kalau teman-teman TBG itu memang diperuntukkan untuk 2018 sampai dengan 2017 dan seterusnya, karena sebenarnya nilai TBG. Nah, tapi permasalahan yang sering banyak muncul itu, saya tidak tahu apakah teman-teman sudah bergabung dalam grup angkatan atau belum, atau sudah bergabung dalam grup angkatan tetapi tidak update, sehingga teman-teman tidak mengetahui informasi. Ini terjadi juga kemarin, ada yang bertanya, Pak, kok saya tidak punya informasi ini ya? Padahal saya cek, dia masuk ke grup angkatan. Terus saya langsung teks dia di grup angkatan. Ini lomba atau Mas. Jadi kemungkinan teman-teman itu grup angkatan itu memang kami buat tidak bisa komentar di sana. Tujuannya itu agar teman-teman itu bisa membaca setiap perkembangan prodi. Kayak kemarin saya men-share tentang mata kuliah sertifikasi yang belum terambil. Nah, sebenarnya kan survei-survei itu kami gunakan itu bukan kami ingin survei bohong-bohongan, tetapi survei itu kami gunakan adalah sebagai dasar kami membuka kelas, termasuk semester ganjil kemarin. Itu adalah kami buka survei mata kuliah tahsin yang nilainya masih C. Teman-teman kalau ingat, kalau ada juga teman-teman ngisi di sana.
Terus setelah ngisi itu teman-teman biasanya akan saya masukkan juga mata kuliah tahsin itu. Nah, biasa tahsin ini khusus mata kuliah khusus mahasiswa mengulang ini dia tidak ada di semester antara, tetapi di semester perkuliahan biasa. Seperti itu nggih Mas Muhammad Nur Listiadi. Kemungkinan tahsin ini akan kami tawarkan kembali atau kami survei itu di semester ganjil berikutnya atau semester 7. Nah, ini kan akan sayang ya, kemarin 2 kali berturut-turut di semester 4 dan semester 6 kami tawarkan. Semester 4 itu ada beberapa kelas kayak 3 yang mengambil, terus di semester 4 ini ternyata ada semester 6 ini ada miskomunikasi, tidak membaca, kami buka kembali. Nah, kemungkinan akan kami survei kembali dan kami akan buka itu di semester 7 karena itu bergantian tiap prodi. Biasanya di prodi kita itu di semester ganjil. Nah, untuk angkatan 2019 silakan sudah mulai membuka itu tahsin kalau sudah lulus berarti sudah aman. Yang kedua itu adalah mata kuliah LPSI. Ini yang sering tertinggal. Ada 4 mata kuliah LPSI ya teman-teman. Ada Tahsinul Quran, ada Fikih Ibadah dan Munakahat, ada Kemuhammadiyaan dan Ilmu Dakwah. Silakan teman-teman nanti buka portal, terus cetak transkrip, terus dicek. Kira-kira 4 mata kuliah itu teman-teman sudah ambil belum? Minimal adalah 3 mata kuliah saja. Berarti tahsin, fikih ibadah, kemuhammadian hanya ambil itu, boleh KKN. Atau 4 sekaligus, itu lebih baik lagi. Nah, nanti setelah itu kalau teman-teman sudah mengambil 4, teman-teman sudah mulai jangan sampai nanti di semester 7 itu sudah berebutan mau ambil sertifikasi. Nah, kalau sudah ngambil 4, mungkin teman-teman sudah mulai mengurus nih sertifikatnya di LPSI untuk dicetak. Saya nggak tahu nanti teman-teman apakah perlu dicetak atau langsung dari portal. Nah, nanti kalau dulu itu dicetak dulu, terus untuk mendaftar KKN. Itu TBG, terus sertifikasi. Terus yang ketiga apa yang tidak kalah penting, minimal adalah 110 SKS tanpa nilai D. Ini banyak yang bertanya, Pak, saya nilai D-nya 1, boleh nggak KKN? Boleh, sepanjang ketika nilai D itu teman-teman hapus, SKS-nya masih 110. Misalkan nih, SKS teman-teman 120. Terus D-nya 1, setara dengan 3 SKS. Maka sebenarnya 120 dikurangi 3, itu 117. Nah, itu kan sudah memenuhi syarat KKN. Itu juga boleh, silakan teman-teman melakukan KKN mendaftar KKN di semester 7 atau semester 6. Kalau semester 6 kemungkinan kok belum memenuhi syarat SKS-nya. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah di semester 7. Karena angkatan 2019 ini kan seingat saya kita bertemu itu baru 1 semester ya. Terus besok kalau blended berarti kita ketemu lagi, tapi kalau teman-teman memutuskan online berarti kemungkinan tidak ketemu. Ketemu itu di semester 7. Semester 7 itu ada mata kuliah proposal skripsi. Nah, nanti teman-teman mulai meyakinkan dulu kira-kira mau nulis tentang apa. Nah, nanti di semester 7 itu teman-teman juga akan tetapi harus memiliki dosen pembimbing skripsi. Nah, itu perjalanannya ya. Jadi besok teman-teman semester 6, di semester 7 itu harus KKN, ada 2 pilihan yaitu alternatif atau reguler. Kalau alternatif itu berarti diselenggarakan saat masa-masa perkuliahan. Kalau reguler itu biasanya akan diselenggarakan di akhir Januari sampai Februari. Reguler ini nginep, kalau alternatif tidak menginap. Silakan teman-teman tentukan sendiri. Untuk tahun 2020 itu KKN-nya masih bersifat online. Tahun 2021 kemarin penerjunan Januari itu sudah bersifat offline, artinya menginap mahasiswa sudah. Tapi kemarin penerjunan itu saat pandemi belum naik ya, terutama Omikron ini. Gitu, ada pertanyaan kembali yang perlu dikonfirmasi? Ada pertanyaan lagi tidak untuk dikonfirmasi? Tidak ada? Oke, nanti kalau ada
permasalahan boleh ditanyakan di grup ya. Saya nggak tahu grup itu saya setting hanya admin atau tidak. Kemungkinan tidak sih. Silakan teman-teman boleh tanyakan di grup saja biar nanti pertanyaan itu teman-teman yang lain bisa baca. Jadi tidak berulang-ulang WA-nya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup bimbingan akademik hari ini karena angkatan 2020 harus ujian sertifikasi. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi